Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Afriani, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, program Pascasarjana UIN Araniri Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi linier berganda pada aplikasi EVIUS 12. Pertama, kita buka aplikasi EVIUS 12-nya. Kemudian ini di close atau oke juga bisa. Kemudian kita beralih ke file, lalu klik new word file. Pada bagian ini pilih sesuai dengan jenis data, yaitu time series dan data per bulan atau monthly. Kemudian kita isi dimulai dari tahun berapa sampai ke tahun berapa. Ini bisa diisi juga dengan nama file atau bisa juga dikosongkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan input datanya dengan klik quick. Kemudian empty group untuk memunculkan tabel data. Lalu kita ke Excel untuk kita ambil datanya yang sudah tersedia. Kita copy saja datanya saja. Kemudian kita paste ke EVIUS. Nah, untuk nama variabelnya ini kita bisa sesuaikan dengan datanya. Di sini saya menggunakan X1, X2, X3 sampai dengan X5. Dan juga variabel Y-nya juga jangan lupa diubah. Setelah semua variabel telah di-rename, bagian ini bisa kita close dulu. Lalu kita blok atau kita pilih variabel yang ingin diuji. Satu persatu kita blok. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih bagian open as estimate equation untuk membuat persamaan regresi linier. Nah, di sini kita sesuaikan karena secara rumus konstanta berada setelah Y atau setelah variabel dependent. Jadi kita pindahkan supaya sesuai. Dengan aturan rumusnya, kita cek kembali apakah sudah sesuai. Kemudian langsung saja klik OK. Dan telah keluar di sini hasil uji regresi liniernya. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik yang memuat uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik yang pertama kita lakukan uji multikolinearitas. Berikut adalah pengujiannya. Pertama sekali kita klik bagian view. Lalu kita bergulir ke koefisien diagnostik dan pilih variance inflation factor untuk pengujian multikolinearitas. Lalu keluarlah hasilnya seperti ini. Pada pengujian multikolinearitas, suatu data dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai variance inflation faktornya itu lebih kecil daripada 10. Nah, pada pengujian kali ini dapat kita lihat bahwa nilai VIF pada variabel X1 atau variabel CAR itu adalah sebesar 2,159. Maka nilai variance inflation factor lebih kecil daripada 10, yang artinya variabel X1 ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham.
Begitu pula dengan variabel X2 atau variabel ROA, yang mana nilai VIF-nya itu adalah sebesar 8,255, yang artinya lebih besar dari 10. Berarti ROA memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham yang merupakan variabel Y. Begitu juga dengan variabel X, NPF. Berdasarkan hasil olah data, nilai VIF yang didapatkan adalah sebesar 1,596, yang artinya variabel ini lebih kecil dari 10, berarti memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham. Kemudian begitu pula dengan variabel X4 yaitu LDR, diketahui bahwa nilai VIF-nya itu lebih besar daripada 10, yaitu sebesar 2,776. Maka dapat diartikan bahwa variabel LDR memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang terakhir yaitu variabel X5 atau variabel BOPO. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh adalah sebesar 6,149, yang artinya itu lebih kecil daripada 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel BOPO memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas yang bertujuan untuk melihat apakah data residual berdistribusi normal. Berikut adalah pengujiannya. Pertama, kita klik bagian view, lalu bergulir ke residual diagnostik, lalu kita pilih histogram normality test, lalu klik enter, dan keluarlah hasilnya. Pada uji normalitas, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probability-nya itu lebih besar daripada nilai alpha. Nah, pada pengujian kali ini nilai alpha yang digunakan adalah 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai probabilitas pada uji normalitas ini adalah sebesar 0,580541, artinya lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data residual pada pengujian ini berdistribusi normal. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk melihat apakah varians dari residual tidak konstan atau berubah-ubah pada semua level nilai prediktor. Berikut adalah langkah untuk melakukan olah datanya. Seperti pengujian sebelumnya, kita klik view, lalu pilih residual diagnostik, kemudian heteroskedasticity test, lalu kita pilih yang wide atau bisa disesuaikan. Kemudian langsung klik OK, dan keluarlah hasilnya. Pada uji heterokedastisitas ini, aturan yang harus dipenuhi supaya terpenuhinya homoskedastisitas atau terbebas dari heterokedastisitas adalah nilai p-value atau nilai ops R-square-nya itu harus lebih besar daripada nilai alpha atau 0,05. Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai p-value yang ditunjukkan pada kolom prop chi-square 19 untuk nilai ops R-square adalah sebesar 0,129. Artinya nilai ops R-square lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini datanya tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah residual dari satu observasi berkorelasi atau berhubungan dengan residual observasi lain. Biasanya uji autokorelasi ini digunakan untuk data time series
atau terjadi dalam data runtun waktu. Berikut adalah langkah untuk melakukan pengujian pada aplikasi eViews. Pertama, klik View, lalu klik Residual Diagnostic, lalu pilih Serial Correlation LM Test. Dan ini di bagian sini langsung kita oke. Nah, keluarlah hasilnya. Pada uji autokorelasi, syarat yang harus dipenuhi agar terbebas dari autokorelasi adalah nilai prob F-square harus lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada alfa. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai ops R-square yang ditunjukkan pada kolom prob chi-square 2 adalah sebesar 0,069. Artinya nilai ops R-square lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Setelah dipastikan bahwa data terbebas dari masalah pada pengujian uji asumsi klasik, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian regresi linear berganda. Walaupun uji regresi telah dilakukan di awal, akan tetapi jika terdapat masalah pada uji asumsi klasik, maka uji regresi harus diulang kembali. Maka harus dipastikan tidak terdapat masalah saat melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya, interpretasi regresi linear berganda yang memuat terkait koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, dilakukan juga uji F atau uji simultan yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilihat juga hasil dari uji T atau uji parsial yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara terpisah. Berikut interpretasi hasil pengujiannya. Pertama, kita lihat dari koefisien determinasinya. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,86. Artinya kontribusi variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah sebesar 86% berpengaruh terhadap variabel Y, dan 14% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Selanjutnya kita lihat hasil dari uji F atau pengaruh secara keseluruhan. Pada uji F atau uji simultan, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Untuk melihat pengaruh secara keseluruhan dapat dilihat juga pada nilai probability, yang mana jika nilai probability lebih kecil daripada 0,05, artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai probability lebih besar daripada 0,05, berarti seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk melihat F tabel dapat dilakukan dengan cara N dikurang K. N merupakan jumlah keseluruhan sampel dan K adalah jumlah keseluruhan variabel.
Pada pengujian data kali ini, kita dapat melihat pada baris 30, kolom ke-6 untuk melihat F tabelnya, yaitu sebesar 2,53. Berdasarkan pengujian, diketahui bahwa nilai F hitung yang dilihat pada kolom F statistik adalah sebesar 38,70758, lebih besar dari nilai F tabel 2,53. Artinya seluruh variabel independen, yaitu rasio keuangan CHR, ROA, NPF, LDR, dan BOPO, secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham. Atau jika dilihat dari nilai probability-nya, diketahui bahwa nilai probability sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya secara keseluruhan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen. Kemudian uji T atau uji parsial untuk melihat pengaruh secara terpisah. Berikut adalah hasil pengujian dan interpretasinya. Pada uji T atau uji parsial, dapat dilihat hasilnya pada T statistik dan kolom probabilitas. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya HA diterima dan H0 ditolak. Begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk uji T ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Begitu pula sebaliknya. Untuk melihat nilai T tabel, kita menggunakan rumus DF sama dengan N kurang 2 dan N sama dengan alfa per 2. Berdasarkan hasil olah data, dapat diinterpretasikan bahwa nilai T hitung variabel X1 sebesar 2,699099 lebih besar daripada nilai T tabel 2,03224. Berarti secara parsial, variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya HA diterima dan H0 ditolak. Begitu pula dengan variabel selanjutnya, variabel X2, X3, dan X4 serta X5. Keseluruhannya jika dilihat dari nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel. Kemudian pada kolom probabilitas dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikan yang ditemukan pada variabel X1 pada kolom probabilitas ini sebesar 0,0113. Artinya lebih kecil daripada alfa 0,05. Berarti secara parsial variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Begitu pula dengan variabel X2, X3, X4, dan X5, keseluruhan nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Artinya seluruh variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, interpretasi dari persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian, persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai Y sama dengan konstanta tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah E. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagaimana yang tertera pada layar. Persamaan regresi linier berganda ini dapat diinterpretasikan di mana nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar
min 1235,029. Maka bisa diartikan bahwa X1 atau harga saham akan menurun sebesar min 1235,029. Begitu pula dengan CAR, nilai koefisien CAR yang diperoleh adalah sebesar min 0,074608. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan rasio keuangan CAR sebesar 1 satuan akan menurunkan harga saham sebesar min 0,074608. Kemudian nilai koefisien ROA yang diperoleh adalah sebesar 136,2413, yang diartikan bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1 satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 136,2413. Kemudian nilai koefisien NPF yang diperoleh sebesar min 4,03700 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 satuan akan menurunkan harga saham sebesar min 4,03700. Kemudian nilai koefisien LDR yang diperoleh adalah sebesar 0,042138, yang diartikan bahwa setiap kenaikan LDR sebesar 1 satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 0,042138. Kemudian nilai koefisien BOPO yang diperoleh adalah sebesar 0,125520. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan BOPO sebesar 1 satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 0,125520. Cukup di sini video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.